Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa dipersilahkan kepada ketua kelas. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Farahdina telah memimpin doa pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Farahdina, apakah sudir? Hadir, Bu. Deni Kurniasari, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Ayu Nur Fadila, apakah sudah hadir? Hadir. Sarifah, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Maulina Hasanah, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Baik, karena kalian sudah hadir semua. Alhamdulillah, bagus anak-anak. Harus ditingkatkan ya sikap rajin kalian ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penyebab dan dampak pemanasan global. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui gambar yang ditampilkan, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak terjadinya pemanasan global. Dan melalui diskusi, peserta didik dapat membuat tulisan hasil pengamatan tentang solusi terhadap permasalahan dampak pemanasan global pada LKPD. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah dari kalian ada yang pernah melihat charger yang tidak dicabut pada stop kontak setelah selesai digunakan? Pernah, Bu. Apa yang akan terjadi apabila charger tersebut dibiarkan terus-menerus pada stop kontak yang tidak digunakan? Adakah yang tahu dari kalian? Saya, Bu, coba izin menjawab. Silakan, Faradina. Menurut saya, charger yang didiamkan seperti itu, nanti chargernya akan panas ya, Bu, dan mungkin akan cepat rusak. Kemudian, pasti juga boros listrik dan berbahaya jika tidak sengaja disentuh. Dan tentunya juga akan menyebabkan pemanasan global, Bu, karena penggunaan listrik yang terus-menerus. Baik, karena dirasa jawaban dari Faradina sudah benar, itulah sebabnya saat kita mengecas sebuah adapter pada charger akan terasa panas. Selama charger masih terhubung pada stop kontak, maka adapter tersebut akan tetap mengubah arus dan tetap menghasilkan panas walaupun tidak sebanyak saat charger masih digunakan untuk mengisi daya baterai. Jadi, biasakan untuk melepaskan charger dari stop kontak agar tidak ada energi yang terbuang. Inilah langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi dunia. Di sini Ibu meminta kalian untuk menyimak artikel yang telah Ibu siapkan, di mana di artikel tersebut Ibu meminta kalian untuk mengetahui apa isi dari artikel tersebut. Berikut link yang dapat kalian akses untuk menyimak artikel tersebut. Ibu beri waktu 2 menit. Nah, telah dirasa sudah 2 menit, di sini Ibu ingin menanyakan, setelah kalian membaca artikel tersebut, apa yang kalian dapatkan? Kesalahan apa yang terjadi pada artikel tersebut? Adakah yang ingin menjawab? Iya, disilakan ya. Artikel itu tentang seorang bupati yang melakukan sidak tambang ilegal. Jadi artikel itu berisi tentang penambangan yang dilakukan secara ilegal. Betul sekali jawaban dari Nia. Pada artikel tersebut, apa kaitannya dengan kenaikan suhu bumi pada saat ini? Adakah yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, disilakan. Nia. Mungkin dalam artikel tersebut tentang penambangan ilegal itu proses pembakaran batu bara dapat meningkatkan suhu di bumi. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali.
Selanjutnya dari artikel tersebut, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Adakah yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, disilakan Faradina. Menurut saya, upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, seperti itu penambangan itu, adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar, Bu, untuk tidak melakukan penambangan ilegal karena memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan kita gitu. Selain itu juga memiliki dampak yang buruk tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi hewan dan tumbuhan gitu, Bu. Selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, Bu. Betul sekali apa yang dijawab Faradina. Selanjutnya, setelah mengamati artikel, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Adakah yang ingin menjawab? Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi, Bu. Iya, betul sekali. Mungkin ada lagi yang ingin menjawab. Baik. Di mana pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Di sini apakah kalian ada yang tahu penyebab dari pemanasan global? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Gambar yang telah Ibu tampilkan, adakah yang menarik kesimpulan dari gambar tersebut? Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Banyaknya kendaraan bermotor, Bu, sehingga menimbulkan banyak asap gitu, Bu. Asap kendaraan bermotor. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Jawaban dari Faradina sudah bagus. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu, banyaknya kendaraan jadi menyebabkan itu, Bu, polusi udara sehingga menyebabkan pemanasan global seperti itu. Betul sekali, jawaban dari kalian sudah bagus-bagus semua. Di mana salah satu penyebab pemanasan global yaitu polusi CO2 dari emisi kendaraan bermesin atau transportasi, di mana CO2 ini pada proses alami efek rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata. Selanjutnya dari gambar yang telah Ibu tampilkan ini, adakah dari kalian yang mengetahui maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu, Iya, disilakan. Bagi itu Sarita. gambar penebangan hutan, Bu. Nah, penebangan hutan itu biasanya menyebabkan suhu semakin panas. Seperti itu, Bu. Iya, jawaban dari Sarifah sudah bagus. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Jawaban dari kami kurang lebih sama, Bu. Baik. Di mana penyebab kedua dari pemanasan global ini yaitu aktivitas penambangan pohon secara berlebihan. Di mana hutan sebagai tempat untuk tumbuhnya pohon-pohon untuk saat ini semakin sempit. Akibatnya beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di mana hutan sebagai paru-paru dunia dan dapat digunakan untuk mendaur ulang karbon dioksida yang dilepaskan di atmosfer bumi. Hal inilah yang mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya dari gambar yang Ibu tampilkan, adakah yang bisa mengambil kesimpulan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, dipersilakan Faradina. Banyaknya peternakan sehingga menyebabkan juga banyaknya gas metana yang akan berpengaruh terhadap pemanasan global, Bu. Benar sekali, di mana peningkatan gas metana atau CH4 dari sektor peternakan atau pertanian. Di sini metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang berlebih akan merusak keseimbangan efek rumah kaca alami. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, yang Ibu tunjuk ini, adakah yang bisa menarik kesimpulan apa maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Iya, dipersilakan, Nia. Gambar tersebut itu gambar penggunaan alat di industri yang tidak ramah lingkungan, Bu.
Iya, betul sekali jawaban dari Nia. Di mana gambar tersebut ini menunjukkan penggunaan alat atau mesin yang tidak ramah lingkungan. Di mana alat atau mesin seperti kulkas, AC, atau pendingin ruangan menghasilkan gas CFC atau HFC yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Di mana penggunaan yang berlebih alat-alat tersebut akan menimbulkan CFC. Hal inilah yang dapat mampu melubangi ozon dan mengganggu proses efek rumah kaca, sehingga mengakibatkan suhu rata-rata di bumi pun akan tidak seimbang. Selanjutnya, adakah yang dapat menarik kesimpulan dari gambar yang sedang Ibu tunjuk ini? Saya, Bu. Ya, dipersilakan. Gambar tersebut itu gambar polusi udara, Bu, yang berasal dari pabrik-pabrik, Bu. Betul sekali. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Karena dirasa jawaban dari Nia sudah benar sekali, di mana peningkatan polusi CO2 dari sektor industri ini mengeluarkan gas emisi berupa gas-gas polutan rumah kaca, terutama CO2 yang mengakibatkan peningkatan kadar CO2 pada dunia yang berdampak pada proses alami pada efek rumah kaca, sehingga mengakibatkan suhu rata-rata bumi akan meningkat. Selanjutnya, apakah kalian tahu dari dampak-dampak pemanasan global tersebut? Di sini Ibu akan menampilkan beberapa gambar dari dampak pemanasan global. Dari gambar yang Ibu tunjuk ini, apakah kalian tahu maksud dari gambar tersebut? Suhu bumi menjadi naik, Bu, karena pemanasan global. Benar sekali apa yang dikatakan Dina, di mana salah satu dampak dari pemanasan global yaitu naiknya suhu rata-rata bumi. Di mana kenaikan kadar gas rumah kaca ini menimbulkan ketidakseimbangan pada efek rumah kaca, sehingga panas yang diserap dan dipantulkan keluar bumi berbeda daripada biasanya. Hal inilah yang mengakibatkan ada pengaruh suhu rata-rata bumi. Dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, apakah ada yang tahu maksud dari gambar tersebut? Es mencair, Bu. Es di kutub. Ya, benar sekali. Di mana salah satu dampak dari pemanasan global itu yaitu mencairnya volume es. Dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, apakah ada yang tahu maksud dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, disilakan ya. Gambar tersebut itu gambar perubahan iklim, Bu. Benar sekali apa yang dikatakan Dia, di mana salah satu dampak dari pemanasan global ini merupakan perubahan iklim, di mana tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan berlebihan. Selanjutnya dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, apakah ada yang tahu maksud dari gambar tersebut? Itu menipisnya lapisan ozon ya, Bu? Benar sekali apa yang dikatakan Dina. Gambar tersebut menunjukkan penipisan lapisan ozon. Selanjutnya, dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Fauna yang ada di tempat tersebut berkurang, Bu. Benar sekali. Di mana salah satu dampak dari pemanasan global ini yaitu berkurangnya spesies flora dan fauna. Selanjutnya, apa maksud dari gambar yang Ibu tunjukkan ini? Padinya rusak, Bu, sehingga menyebabkan gagal panen. Apakah ada pendapat lain? Benar sekali pendapat Farahdina, di mana salah satu dampak pemanasan global yaitu gagal panen pada sektor pertanian. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara acak yang terdiri dari 2-3 peserta didik. Untuk anggota kelompoknya, kelompok pertama Farahdina dan Deni Kurniasari. Untuk kelompok kedua Sarifah Jumatun, Ayu Nur Fadilah, dan Maulina Hasanah.
di mana kelompok tersebut akan mengerjakan LKPD pada link yang telah Ibu share. Kemudian kelompok tersebut juga akan memasuki breakout room yang telah Ibu siapkan untuk melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya. Berikut tampilan ELKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian harus isi dengan identitas kalian. Di sini Ibu memberikan sebuah topik permasalahan yang harus kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa menjawab pertanyaan pada LKPD tersebut. Di sini pertanyaannya terdiri dari 5 pertanyaan. Di sini Ibu minta kalian untuk membaca ELKPD yang telah Ibu share. Apabila ada pertanyaan mengenai pengisian ELKPD tersebut, kalian bisa langsung bertanya pada Ibu ya. Ibu persilakan untuk kalian melakukan diskusi bersama kelompoknya selama 5 menit. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Untuk sejauh ini masih belum ada. Baik. Dilanjutkan ya diskusinya. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan dari diskusi hari ini? Untuk saat ini masih belum ada kesulitan, Bu. Kami masih dalam proses pengerjaan. Baik. Dilanjutkan ya diskusinya ya. Apabila ada kesulitan bisa langsung chat Ibu. Bu. Karena dirasa waktunya sudah habis, selanjutnya untuk perwakilan kelompok dapat mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian dapatkan. Silakan bagi kelompok 1, bagi perwakilan kelompok yang ingin melakukan presentasi. Baik, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Iya, dipersilakan Faradina. Apakah share screen saya sudah terlihat ya, Bu? Sudah terlihat Faradina. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan Deni Kurniasari. Nah, untuk hasil diskusi kami di pertanyaan pertama, jadi penambangan batu bara itu meningkatkan suhu bumi karena karbon dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen untuk membentuk gas karbon dioksida, dan sebagian besar gas ini dilepaskan ke atmosfer sehingga menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi. Kemudian pertanyaan yang kedua, dampak pertambangan batu bara ini akan menimbulkan dampak terhadap bentang alam, penurunan kesuburan tanah, serta terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu juga akan berdampak pada penurunan kualitas air dan kualitas udara, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dampak peningkatan suhu bagi ekosistem itu menurut kami akan terjadi kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan, dan hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan tadi akan mencemari air, tanah, serta udara. Yang kedua yaitu naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub-kutub bumi. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, untuk
permasalahan yang sudah kami baca, maka solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global yaitu dengan mematikan semua alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan transportasi umum serta melakukan reduce, reuse, dan recycle. Dan untuk pertanyaan terakhir, peningkatan suhu pada permukaan bumi diakibatkan oleh salah satunya penambangan batu bara. Nah, dari penambangan batu bara ini dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Dan dampak peningkatan suhu bagi ekosistem adalah kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya, penyampaian diskusi dari kelompok 2 dipersilakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, yang pertama, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan, di mana salah satu penyebab utamanya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara, minyak, dan gas. CO2 kemudian terakumulasi di atmosfer bumi menimbulkan efek rumah kaca yang berujung kepada terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, yang kedua, dampak pertambangan batu bara diantaranya pencemaran air, yaitu dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di air, erosi, kekurangan sumber air bersih, serta dapat menyebabkan tanah longsor. Pencemaran udara, yaitu dapat menyebabkan ISPA, emfisema, efek rumah kaca. Kemudian selanjutnya pencemaran tanah, yaitu dapat menimbulkan banjir, tanah menjadi tandus, terganggunya aktivitas manusia, tanah longsor, terganggunya kesehatan, serta dapat menyebabkan kesuburan tanah menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, dampak peningkatan suhu bagi ekosistem. Di antaranya yang pertama, meningkatnya suhu air laut dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian rusaknya terumbu karang. Kenaikan suhu membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Kemudian rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna akan mati. Kemudian yang keempat, dari permasalahan di atas, solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global antara lain menanam pohon, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung GFC, menghemat listrik dengan mengurangi pemakaian pemanas air. Dan yang terakhir, peningkatan suhu pada permukaan bumi diakibatkan oleh salah satunya penambangan batu bara. Dampak pertambangan batu bara diantaranya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dampak peningkatan suhu bagi ekosistem diantaranya meningkatnya suhu air laut, rusaknya terumbu karang, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat dilakukan yakni menanam pohon, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung GFC. Sekian dari kelompok 2, saya kembalikan ke Bu Emel. Baik, terima kasih atas penyampaian dari kelompok 2. Pembelajaran kita hari ini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Iya, disilakan Faradina untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi kan salah satu dampak mengenai pemanasan global itu adalah menipisnya lapisan ozon ya Bu. Nah, sebenarnya lapisan ozon itu apa ya Bu? Dan kenapa dapat mempengaruhi pemanasan global? Terima kasih. Ini Ibu akan langsung menjawab pertanyaan dari Faradina. Dengan pertanyaan Faradina yaitu apa yang disebut dengan lapisan ozon dan kenapa lapisan ozon ini berpengaruh terhadap pemanasan global. Di mana lapisan ozon ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan molekul-molekul ozon di stratosfer. Lapisan tersebut membungkus bola dunia dan bertindak sebagai filter bagi masuknya radiasi ultraviolet matahari. Ozon merupakan lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Jadi, pengaruhnya adanya lubang ozon terhadap pemanasan global adalah
Sinar ultraviolet dari matahari yang lolos ke bumi dapat meningkatkan suhu di bumi, sehingga suhu di bumi menjadi lebih panas, mengakibatkan kutub-kutub mencair dan terjadinya pemanasan global. Apakah ada tanggapan dari Faradina? Sudah Bu, saya sudah paham. Terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Baik, dipersilakan Ayu Nurfadila untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya izin bertanya mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Nah, di sini kan ada banyak kendaraan ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi yang diakibatkan dari emisi kendaraan tersebut? Baik, pertanyaan dari Ayu sangat bagus sekali. Di sini Ibu langsung menjawab ya, di mana banyak upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi akibat emisi kendaraan. Di antaranya yaitu meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, selanjutnya yaitu kita merawat mesin kendaraan secara rutin, di mana kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih berisiko mencemari udara di sekitar kita. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan transportasi umum. Langkah terakhir yaitu kita bisa berjalan kaki atau juga bersepeda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu izin bertanya. Iya, dipersilakan ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai penyebab dan juga dampak dari pemanasan global. Lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi pemanasan global tersebut, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali dari Nia. Cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global ini diantaranya yaitu yang pertama dengan membatasi menggunakan mobil atau sepeda motor yang hanya menempuh jarak sangat dekat. Kita bisa menggunakan mobil atau sepeda motor apabila kita menempuh jarak yang sangat jauh. Selanjutnya yaitu dengan meminimalisir penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Dan cara yang ketiga yaitu dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik yang kita gunakan saat kita tidak menggunakannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup, Bu. Nah, dirasa sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Dipersilakan bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Saya, Bu, izin mencoba menyampaikan kesimpulan, Bu. Iya, dipersilakan Faradina untuk menyampaikan kesimpulannya. Tadi kan kita sudah belajar mengenai pemanasan global. Nah, menurut saya, pengertian dari pemanasan global yaitu meningkatnya suhu rata-rata bumi dan lautan secara bertahap. Kemudian, ada beberapa penyebab dari pemanasan global, seperti adanya polusi, kemudian karena asap kendaraan bermotor, dari sektor peternakan juga, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk dampaknya sendiri adalah tentu saja naiknya suhu bumi, dan juga dapat mengakibatkan mencairnya es di kutub, gitu Bu. Sekali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Terima kasih bagi yang sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Selanjutnya yaitu penyebab dari pemanasan global, mengakibatkan beberapa hal, diantaranya yaitu polusi CO2 dari emisi kendaraan bermotor, yang kedua yaitu aktivitas menanam pohon secara berlebihan,
Selanjutnya yaitu penggunaan gas metana CH4 dari sektor peternakan dan juga pertanian, penggunaan alat atau mesin yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global antara lain yang pertama, naiknya suhu rata-rata, yang kedua mencairnya volume es, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat menipisnya lapisan ozon, yang kelima berkurangnya spesies flora dan fauna, yang keenam pemutihan terumbu karang, dan yang terakhir yaitu gagal panen pada sektor pertanian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi, di mana soal evaluasi tersebut pengerjaan 10 menit. Berikut adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian bisa langsung mengisikan email kalian, berikutnya nama kalian, berikutnya kelas kalian, bisa kalian pilih kelas apa kalian. Selanjutnya kalian menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Untuk link dari evaluasi ini, Ibu share di WA Group. Untuk waktu ini dimulai dari sekarang, karena dirasa pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian untuk kembali mempelajari materi yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, dipersilahkan Faradina. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, agar apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Faradina sudah memimpin doa. Karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.